selamat sore. Berjumpa kembali dengan saya Amyangila Harahap pada video pembelajaran pada saat ini adalah mengenai pemeriksaan risiko karies anak dengan menggunakan metode Rapid Light Matrix dan dengan penilaian American Dental Association atau ADA. Nah, pemeriksaan ini penting kita lakukan untuk menilai apakah anak ini memiliki risiko karies yang sedang, rendah, ataupun tinggi. Penggunaan TLM ini dengan menggunakan warna hijau, baik, merah, buruk atau rendah, dan kuning sedang. Nilai beberapa faktor termasuk dari faktor saliva, bakteri, diet, flow, dan beberapa faktor yang bisa dapat memodifikasi kesehatan rongga mulut. Nah, dari beberapa jumlah faktor yang tadi disebutkan, maka misalnya terdapat beberapa warna yang kita temukan. Misalnya dalam faktor salivanya ternyata berwarna merah, yaitu contohnya viskositasnya kental, kemudian pH-nya rendah dan sebagainya, itu berarti berwarna merah. Nah, perkumpulan daripada warna-warna tersebut ketika kita jumlahkan, itulah yang akan menjadi resiko karies anak. Nah, nantinya akan lebih dijelaskan pada video depan lebih lanjut. Operator menginstruksikan pasien untuk menjulurkan lidah. Kemudian, operator meneteskan disclosing solution ke lidah pasien dan menginstruksikan pasien untuk menyiapkan disclosing solution pada seluruh permukaan gigi, baik rahang atas ataupun rahang bawah. Oral biofilm atau plak diukur dalam 3 kategori, yaitu yang pertama pH plak diperiksa menggunakan dengan GC indikator kurang dari 5,5, yaitu berwarna pink sampai dengan kemerahan, itu diklasifikasikan pada warna merah. Kemudian untuk 6 hingga 6,5, warna kuning hingga oranye diklasifikasikan pada warna kuning, dan lebih dari 7, warna hijau diklasifikasikan pada warna hijau. Aktivitas atau motoritas plak diperiksa menggunakan disclosing solution. Apabila muncul blue stain, dikategorikan pada warna merah. Apabila muncul red stain, dikategorikan pada warna hijau. Dalam kategori ini, warna biru menunjukkan plak yang relatif tebal sehingga ditandai warna merah dalam TLM sebagai indikasi kondisi yang buruk. Kemudian jumlah Streptococcus mutans. Prosedur pemeriksaan, yang pertama, kumpulkan saliva pada mixing container, teteskan reagen 1, ketuk kontainer 15 kali. Kemudian tambah 4 tetes reagen 2 dan goyangkan kontainer sampai saliva berwarna hijau. Kemudian ambil saliva dan teteskan pada kontainer. Setelah 15 menit, amati garis indikator pada test device. Kemudian jumlah Streptococcus mutans dihitung dan dikategorikan ke dalam 2. Lebih dari 500.000 terlihat garis pada kontrol, diklasifikasikan pada warna merah. Jika kurang dari 500.000 terlihat garis pada kontrol tapi tidak terlihat pada tes, dikategorikan pada warna hijau. Pertama-tama, pasien atau pendamping diharuskan mencatat apa yang masuk ke dalam mulutnya selama 5 hari, yaitu 3 hari kerja dan selama akhir pekan. Kemudian, soroti paparan gula dan asam pada lembar catatan. Warna merah untuk setiap paparan gula di antara waktu makan, dan warna kuning untuk setiap paparan asam di antara waktu makan. Gunakan satuan 30 menit per centang. Jumlah rata-rata paparan gula dan asam selama 5 hari akan digunakan untuk mengklasifikasikan paparan pasien. Untuk skor penilaian, jika paparan gula lebih dari 2 dan paparan asam lebih dari 3, diklasifikasikan pada warna merah. Paparan gula lebih dari 1 dan paparan asam lebih dari 2, diklasifikasikan pada warna kuning. Jika tidak ada paparan gula dan paparan asam kurang dari 2, diklasifikasikan pada warna hijau. Pada kategori fluoride, penilaian dalam TLM diukur berdasarkan berapa banyak sumber fluoride yang digunakan oleh pasien. Pasien ditanyakan apakah menggunakan pasta gigi berfluoride, apakah air yang dikonsumsi berfluoride, apakah pernah mendapatkan perawatan aplikasi fluor melalui perawatan profesional. Berdasarkan jumlah penggunaan sumber fluoride tersebut, maka pasien akan dinilai dalam 3 kategori, yaitu jika tidak ada jawabannya, diklasifikasikan dalam warna merah.
Jika ada 1 hingga 2 jawaban ya, diklasifikasikan pada warna kuning. Jika ada jawaban 3 ya, diklasifikasikan pada warna hijau. Prosedur pemeriksaan dilakukan dengan evaluasi operator dan mengajukan pertanyaan pada pasien. Apakah sedang mengonsumsi obat-obatan yang menurunkan aliran saliva? Apakah ada penyakit yang menyebabkan mulut kering? Apakah sedang memakai gigi tiruan lepasan atau alat ortodontik? Apakah kepatuhan pasien dinilai kurang baik dalam meningkatkan kesehatan rongga mulutnya? Dan apakah pasien memiliki karies aktif baru? Kemudian berdasarkan pertanyaan tersebut, pasien dikategorikan ke dalam 2 kriteria, yaitu pada warna merah jika terdapat lebih dari 1 faktor modifikasi, dan warna hijau jika tidak terdapat faktor modifikasi, atau dapat dikatakan seluruh pertanyaan berjawaban tidak. Setelah kita melakukan serangkaian pemeriksaan dan penilaian, maka selanjutnya kita bisa menilai secara keseluruhan hasil pemeriksaan tersebut. Berikut strategi yang dapat dilakukan, yaitu menurunkan jumlah bakteri, melakukan exposure asam dan gula seminimal mungkin, serta memaksimalkan fungsi saliva, meningkatkan kesadaran pasien untuk memelihara kesehatan gigi dan mulut, memastikan exposure fluoride yang cukup, serta meningkatkan lingkungan rongga mulut dengan melakukan beberapa tindakan pencegahan, seperti pengaplikasian kalsium fosfat. Adapun kelebihan dari traffic light matrix ini adalah penilaian metode TLM merupakan pemeriksaan dengan metode yang rendah tetapi memiliki manfaat yang tinggi, serta dapat digunakan sebagai metode dalam menyusun rencana perawatan bagi pasien sesuai dengan kebutuhannya. Menilai resiko karies dengan menggunakan American Dental Association adalah menggunakan suatu charts di mana termasuk di dalamnya kita nilai dengan contributing factor, kemudian kita nilai bagaimana apakah anak itu berkebutuhan special need, health atau tidak, dan kita menilai bagaimana keadaan rongga mulut anaknya. Nah, di ADA sendiri terbagi 2 penilaian untuk anak, ada yang 0 sampai 6 tahun dan ada yang di atas 6 tahun. Nah, beberapa indikator-indikator yang harus kita perhatikan dan kita nilai agar kita dapat mengetahui apakah resiko karies anak tersebut. Apakah anak tersebut beresiko karies sedang, rendah, ataupun tinggi. Nah, pemeriksaan ini ya harus dilakukan pertama sekali sebelum kita melakukan penilaian resiko karies anak. Kita nilai pada depan kita periksa bagaimana karies anak, bagaimana penggunaan fluornya, bagaimana sikat giginya, bagaimana dietnya dan sebagainya. Setelah data-data tersebut kita kumpulkan dan kita melalui dengan interview anamnesis dengan menggunakan informasi dari orang tua juga, terutama pada anak 0 sampai 6 tahun, maka baru kita bisa nilai karies anak tersebut. Karies Risk Assessment ADA merupakan metode deteksi, klasifikasi, dan penilaian risiko karies yang sistematis. Penggunaan metode ini juga dapat dijadikan strategi pencegahan atau manajemen risiko yang dapat membantu mengurangi risiko pasien terkena penyakit lanjut dan bahkan dapat menghentikan proses penyakit. Penilaian risiko karies ADA sendiri mengkategorikan risiko pasien terkena karies secara keseluruhan berdasarkan riwayat dan pemeriksaan klinis. Terdapat formulir yang ditujukan untuk pasien berusia dengan usia 0-6 tahun dan usia di atas 6 tahun. Indikator risiko terjadinya karies. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya karies antara lain: pertama, paparan fluoride yang tidak memadai. Fluoride berperan penting dalam mencegah demineralisasi gigi. Kedua, konsumsi makanan atau minuman manis yang mengandung gula atau karbohidrat secara berlebihan. Ketiga, riwayat karies pada ibu, pengasuh atau saudara kandung, yang dapat menunjukkan adanya faktor lingkungan atau kebiasaan yang sama. Selanjutnya, anak yang belum memiliki dental home atau mengalami keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan gigi juga termasuk kelompok berisiko.
Faktor lain seperti kebutuhan kesehatan khusus, bukti visual maupun radiografik adanya restorasi atau lesi yang berkavitasi, serta adanya lesi karies awal juga menjadi indikator penting. Selain itu, kehilangan gigi karena karies sebelumnya, keberadaan plak yang terlihat secara klinis, serta kondisi aliran saliva yang terganggu juga berkontribusi dalam meningkatkan risiko karies. Dalam formulir ADA, terdapat petunjuk umum. Formulir ini dirancang untuk memasukkan faktor-faktor yang mudah diamati atau ditemukan selama evaluasi kesehatan mulut rutin. Dua bagian pertama, kondisi yang berkontribusi dan kondisi kesehatan umum. Diisi oleh anggota dokter gigi sebagaimana ditentukan oleh dokter gigi. Pada bagian kondisi klinis, harus ditentukan oleh dokter gigi. Dokter melakukan anamnesis kepada pasien dan orang tua pasien. Berikut adalah form penilaian oleh American Dental Association untuk menilai tingkat risiko karies pada anak usia 0-6 tahun. Langkah pertama, operator mengisi data diri pasien yang meliputi nama pasien, tanggal lahir, umur, tanggal pengisian formulir, dan inisial petugas atau profesional yang melakukan penilaian. Selanjutnya, periksa apakah anak telah mendapatkan paparan fluorida melalui air minum, suplemen, aplikasi profesional di klinik, atau dari pasta gigi berfluorida. Kemudian, catat kebiasaan anak dalam mengonsumsi makanan dan minuman manis. Apakah dikonsumsi saat makan, sering di antara waktu makan, atau bahkan saat waktu tidur? Tentukan apakah anak terdaftar dalam program bantuan pemerintah. Lihat apakah terdapat riwayat karies pada ibu, pengasuh, atau saudara kandung anak. Terakhir, pastikan apakah anak memiliki dental home, yakni klinik gigi tetap tempat anak mendapatkan perawatan gigi secara teratur. Selanjutnya, mengisi formulir mengenai kondisi kesehatan umum pasien. Pada kondisi kesehatan umum ini, terdapat Special Healthcare Needs atau SHCN, atau kebutuhan perawatan kesehatan khusus, yaitu perkembangan fisik, medis, atau disabilitas yang mencegah atau membatasi kinerja perawatan kesehatan mulut yang memadai oleh mereka sendiri ataupun pengasuh. Selanjutnya, mengisi formulir mengenai kondisi klinis pasien. Bagian ini menilai temuan klinis yang menunjukkan adanya atau potensi perkembangan karies pada anak. Kondisi klinis merupakan indikator langsung yang digunakan untuk menentukan tingkat risiko karies. Yang pertama, diperiksa apakah terdapat lesi karies aktif atau kavitas. Selanjutnya, dilihat apakah terdapat lesi non-karies atau white spot lesions. Kemudian diperiksa apakah terdapat kehilangan gigi akibat karies. Lalu, lihat apakah terdapat akumulasi plak yang terlihat secara visual. Hal ini menandakan kebersihan mulut yang buruk. Kemudian catat apakah pasien menggunakan piranti ortodonti, cekat maupun lepasan. Yang terakhir, periksa laju alir saliva. Jika terdapat satu atau lebih kondisi klinis, terutama lesi karies aktif atau gigi yang hilang karena karies, anak dikategorikan sebagai risiko tinggi meskipun memiliki faktor pelindung. Berikut adalah form penilaian oleh American Dental Association untuk menilai tingkat risiko karies pada anak usia lebih dari 6 tahun. Yang pertama, mengisi data diri pasien. Data diri pasien diisi meliputi nama pasien, tanggal lahir, umur, tanggal pengisian formulir, dan inisial petugas atau profesional yang melakukan penilaian. Selanjutnya, periksa apakah anak telah mendapatkan paparan fluorida melalui air minum, suplemen, aplikasi profesional di klinik, atau dari pasta gigi berfluorida. Catat kebiasaan anak dalam mengonsumsi makanan dan minuman manis. Apakah dikonsumsi saat makan, sering di antara waktu makan, atau bahkan saat waktu tidur? Lihat apakah terdapat riwayat karies pada ibu, pengasuh, atau saudara kandung anak. Riwayat ini penting sebagai faktor risiko tambahan. Terakhir, pastikan apakah anak memiliki dental home, yakni klinik gigi tetap tempat anak mendapatkan perawatan gigi secara teratur. Formulir ini akan menentukan tingkat risiko karies anak ke dalam 3 kategori.
Risiko rendah ditandai dengan warna hijau, risiko sedang ditandai dengan warna kuning, risiko tinggi ditandai dengan warna merah muda. Mengisi lembar CRA mengenai kondisi kesehatan umum. Terdapat 5 kondisi kesehatan umum pada pasien usia di atas 6 tahun yang perlu diketahui untuk mengisi formulir CRA menurut American Dental Association. Yang pertama, kebutuhan perawatan kesehatan khusus. Kemudian catat apakah pasien sedang menjalani kemoterapi atau radioterapi. Selanjutnya, catat apakah pasien mengalami gangguan makan. Gangguan makan seperti bulimia nervosa tidak hanya merusak kesehatan secara keseluruhan, tetapi juga sangat merusak gigi. Selanjutnya, catat apakah pasien sedang menggunakan obat-obatan yang dapat mengurangi laju alir saliva. Selanjutnya, catat apakah pasien memiliki kebiasaan penyalahgunaan obat-obatan dan atau alkohol. Obat-obatan seperti metamfetamin dan alkohol dengan sifatnya yang asam dapat menyebabkan kerusakan pada gigi. Selanjutnya, mengisi lembar pemeriksaan CRA mengenai kondisi klinis. Kondisi klinis meliputi yang pertama lesi karies atau non-karies atau restorasi yang terlihat secara visual atau radiografi. Kemudian, catat apakah terdapat kehilangan gigi akibat karies dalam 36 bulan terakhir. Kemudian, catat apakah terdapat kelainan morfologi gigi. Selanjutnya, catat apakah terdapat restorasi interproksimal kurang dari 1 atau lebih. Selanjutnya, periksa apakah terdapat permukaan akar gigi yang terekspos. Selanjutnya, periksa apakah terdapat restorasi overhanging dan atau margin terbuka, kontak terbuka dengan impaksi makanan. Kemudian, periksa apakah pasien menggunakan ortodonti, baik ortodonti tetap ataupun ortodonti lepasan. Kemudian, periksa kondisi klinis pasien, apakah terdapat tanda-tanda mulut kering pada pasien. Dalam mengisi formulir penilaian risiko karies, warna digunakan untuk menunjukkan risiko rendah yaitu hijau, risiko sedang itu kuning, atau risiko tinggi yaitu merah. Untuk setiap faktor risiko, lingkari atau centang kotak ketentuan yang berlaku pada kolom risiko rendah, sedang, atau tinggi. Untuk risiko rendah, hanya kondisi pada kolom risiko rendah yang ada. Risiko sedang, hanya kondisi pada kolom rendah dan atau risiko sedang yang ada, serta risiko tinggi, ada 1 atau lebih kondisi pada kolom risiko tinggi. Nah, untuk menentukan kontrol berkala memang didasarkan oleh penilaian resiko karies anak. Oleh sebab itu, kami harapkan video ini dapat membantu para praktisi, para koas dan sebagainya untuk melakukan penilaian resiko pada masing-masing pasien anak. Semoga sangat membantu, semoga dapat memudahkan pekerjaan kita sebagai praktisi dan sebagai tenaga kesehatan agar dapat tercapai anak bebas karies pada 2030. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja.